Dipancarkan langsung dari lintas Soekarno-Hatta nomor 1 Grung Lombok Barat. Inilah Radio Suara Giri Minang FM 99,4 MHz. Ikutilah acara kami selanjutnya. So strong, it all happened like magic. I'm intoxicated and now I'm home. Ooh, baby, you're the one I really want, I really need. 'Cause you're one danger, don't never you go away. Sit down from heaven to take all my pain away. Your love is magic, I want you, I need you in. You light my fire, my angel. I got you right. Let me be the one to hold your hand in the middle of the night. Be the one to guide you. I'ma treat you right. Your girl don't stop. You make me fly so high. Loving you is wrong, baby. I don't want your right side. Mamacita, you're my senorita. Every great king need a queen, so I need ya. No matter where you go, please take me with ya. Till the end of time, you're my only diva. 1, 2, 3, and to the 4. Do this one more time. Let's go. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu.
Kini cinta pun hadir, melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan SGM semua dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Wani 242 hadir kembali untuk menemani rekan SGM semuanya. Spesial ini di hari Jumat 15 Mei 2020. Dan edisi hari ini rekan SGM ya, ada talkshow kita yakni dialog interaktif kita dengan tema aksi bergizi pada masa COVID-19. Dan di studio ini kita sudah kehadiran di sini ada 2 orang dari guru SMPN 1 Keluarga yakni Ibu Fadilah MCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Amin. Dan juga di sini juga kita sudah hadiran juga narasumber kita yang tak pernah berhenti bergerak. Ini guru SMPN 1 sejenak Assalamualaikum warahmatullahi agar wabarakatuh. ku bisa menikmati tawamu. Sehat aja ya, dan tentunya saat ini kita masih dalam masa Cari-carimu dan semoga aja rekan-rekan dalam keadaan dan tentunya yang saat ini masih dalam masa wabah virus yang corona ya, yang saat ini yang memang belum bisa memecahkan celengan baik rekan-rekan dengan mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayang. kita ini buat ini buat Ibu Lili ya. Nah kebetulan ini terkait dengan aksi bergizi ya, mungkin
ada berapa rekan SGM kita ini yang kurang mengetahui nih apa ini aksi bergizi ini? Jadi kegiatan aksi bergizi ini adalah kegiatan yang digulirkan oleh UNICEF bersama dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung kecukupan gizi pada remaja melalui beberapa intervensi gizi remaja yang responsif gender ya. Oke. Jadi paket intervensi tersebut dikenal dengan nama aksi bergizi. Jadi di sini aksi bergizi mempromosikan pentingnya kesehatan untuk perubahan perilaku tentang makanan sehat dan aktivitas fisik. Jadi intervensi tersebut telah dilakukan di 48 sekolah di Kabupaten Lombok Barat, ya Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan salah satu di sekolah saya SMP Negeri 1 Labu Api memang merupakan sekolah yang telah dipilih sebagai salah satu pilot projectnya sejak tahun 2019 ya. Waktu itu ada 10 sekolah sebelum akhirnya Pemda Lombok Barat mengeluarkan Perbub ya, kalau nggak salah itu nomor 48 tahun 2019 sehingga dikembangkan menjadi ke 48 sekolah yang menyelenggarakan kegiatan aksi bergizi tersebut. Oke. Dan sasarannya itu apa ke siapa aja ini? Aksi bergizi ini? Jadi sasarannya ini adalah untuk remaja ya yang berusia antara 13 sampai 18 tahun, jadi setara dengan usia pelajar SMP, SMA, MTS maupun aliyah ya. Jadi itu karena memang remaja ini merupakan sebagai siklus kehidupan manusia yang paling penting ya, karena betul sekali. Dari remaja ini terutama untuk remaja putri ya dipersiapkan mencetak generasi-generasi berikutnya yang optimal di bidang kesehatan. Benar sekali. Ya, menjadi calon ibu gitu ya. Menjadi calon ibu sehingga generasi-generasi nanti yang akan dilahirkan dari ibu-ibu yang memang sudah sehat dari sejak remaja. Oke. Ya, itu. Luar biasa, berarti ini adalah salah satu program yang memang telah dihadirkan oleh UNICEF ya. Ya. Dan bekerja sama dengan Lombok Barat juga, dan ini memang adalah salah satu aspirasi yang sangat kita harus dukung sekali ini ya. Iya betul, harus dan dukungan banyak pihak. Betul banget ini. Dan terkait dengan tentang hal itu ini mungkin saya akan tanya sama Bu Yanti ini ya. Mengenai Bu Yanti ya. Yanti. Oh ya. Jadi harus malu aja ya karena kita memakai masker ini jadinya. Iya, betul banget. Iya. Nah, terkait dengan aksi bergizi ini Bu Yati ya, kalau menurut pandangan dari aksi bergizi ini, sepenting apa gitu program aksi bergizi ini untuk para remaja-remaja saat ini? Oke, jadi aksi bergizi ini kenapa penting? Seperti yang tadi Ibu Lili sampaikan, ya, jadi karena program aksi bergizi ini tujuannya itu untuk memutus mata rantai siklus kekurangan gizi antara generasi, dengan mempromosikan pentingnya kesehatan dan gizi remaja yang optimal melalui 3 intervensi yang sudah disebutkan oleh Ibu Lili tadi. 3 intervensi. Jadi saya ulang kembali ya, yang pertama itu program pemberian TTD mingguan untuk remaja putra dan putri, jadi terutama untuk remaja putri sehingga terhindar dari anemia. Karena kalau remaja putri anemia ya itu ketika dia hamil ya mengandung itu banyak resiko yang akan didapatkan dan diturunkan juga ke anaknya seperti itu. Kemudian intervensi yang kedua pendidikan gizi dan kesehatan yang diberikan setiap minggu seperti tadi udah dijelaskan. Kalau di sekolah kami itu ada literasinya dan itu seru sekali, nggak hanya tentang makanan ya, nggak hanya tentang apa aja zat-zat gizi yang penting untuk tubuh, tapi dari segala segi. Jadi kayak ada tentang bullying, di situ kita berikan penjelasan kepada anak-anak bahwa ternyata bullying itu nggak bagus. Kemudian betul sekali. Tawuran remaja. Jadi di literasi aksi bergizi ini ada 36 sesi dengan 36 pesan kunci yang itu penting sekali untuk remaja. Bahkan saya sampai mikir, wah ini harusnya seluruh Indonesia punya kegiatan seperti ini. Itu saking
bagusnya Oke. aksi bergizi. Kemudian intervensi terkait komunikasi untuk perubahan perilaku tentang makan sehat dan aktivitas fisik. Jadi dan untuk khusus untuk TTD-nya sendiri secara umum program TTD mingguan ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi anemia pada remaja putri seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi sekali lagi ini memang bagus banget programnya. Semoga aja nggak hanya di Lombok Barat, karena di Indonesia ini ada 2 kabupaten yang jadi percontohannya itu di Klaten dan Lobar. Jadi kita benar-benar bersyukur banget deh gitu bisa mendapatkan program seperti ini diterapkan di daerah kita. Semoga di seluruh Indonesia bisa mendapatkan manfaatnya. Amin, amin. Sepertinya ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali tentunya ya. Dan kita sebagai orang tua juga bahwa ternyata aksi bergizi ini memang sangat bagus dan untuk menunjang para remaja nantinya. Dan tentunya ini adalah salah satu yang tidak bisa lepas juga dari peran serta dari Kabupaten Lombok Barat tentunya. Nah, terkait tentang hal itu mungkin saya akan menanyakan tentang hal ini kepada Pak Ahmad gini ya, mengenai peran serta daripada Pemda Lombok Barat. Nah, lalu bagaimana nih dukungan Pemda Lombok Barat terhadap program aksi bergizi ini, Pak? Ya, jadi terima kasih. Program aksi bergizi ini adalah sukses dan bisa berjalan dengan baik. Karena memang terus terang sudah dukungan luar biasa dari Pemerintah Lombok Barat. Terima kasih kepada Bapak Bupati Lombok Barat, Ibu Bupati Lombok Barat, dan stakeholder yang ada di pimpinan di Lombok Barat. Tanpa dukungan beliau, program ini tidak bisa berjalan. Tentu saja. Ya, jadi mulai dari pemerintah daerah, kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kan program ini adalah menyasar anak-anak sekolah, kemudian ada juga disasar oleh Kemenak, kemudian ada Kemenak Provinsi dan Kabupaten Lombok Barat. Jadi tidak hanya di KUT Lombok Barat yang melaksanakan kegiatan ini, semua mendukung. Seperti di KUT Lombok Barat itu adalah sasarannya adalah siswa pada SMP, sementara Kemenak itu adalah MTS-nya. Kemudian termasuk provinsi itu adalah SMA, SMK dan aliyahnya. Nah, dari ketiga tempat ini semua didukung oleh pemerintah daerah, walaupun secara garisnya bahwa Kemenak dan SMK itu berada di pihak lain sesungguhnya. Bentuk dukungannya banyak. Yang pertama adalah membuat kami diarahkan untuk menyusun sesuatu sehingga mendukung program itu. Antara lain adanya peraturan bupati yang mendukung program ini. Kemudian sudah di launching program ini secara nasional karena kita ini adalah percontohan. Kemudian ada penetapan surat keputusan terkait dengan pembentukan UKS karena program aksi bergizi ini tidak terlepas dari rumah yang besar yang ada di sekolah itu adalah usaha kesehatan sekolah. Dan kemudian Dikbud Lombok Barat juga punya komitmen untuk program ini jangan sampai berhenti di sini gitu. Walaupun dukungan luar biasa dari UNICEF ini gitu. Ya, UNICEF ini mendukung segalanya, tapi bila suatu saat UNICEF ini berhenti, insya Allah Pemda Lombok Barat untuk sanggup untuk melanjutkan program ini dengan catatan mengembangkan sekolah-sekolah yang lain. Sekolah ini insya Allah kalau SMP sudah lebih dari setengah, dari 48 sekolah, insya Allah setengah. Cuma sasaran yang lain itu adalah SMA, SMK dan aliyah. Tapi walaupun demikian, mereka tetap berada di Lombok Barat, didukung sepenuhnya oleh pemerintah Lombok Barat. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Ini salah satu peran serta daripada Pemda Lombok Barat ini ya, tentang daripada aksi bergizi ini. Baik rekan SGM ya, sebelum kita lanjut lagi dengan perbincangan kita yang akan tentunya lebih menarik lagi, kita sapa dulu ini rekan SGM yang sudah ikut serta di live Facebook Suara Girimenang kita ini. Ada Ama Saskia juga di sini hadir bang katanya sehat ya, alhamdulillah ya. Nah juga ada Hidayat Alfian, nah sampai siaran lagi katanya nih ya, dan juga ada Makbul Yamin. Dan di sini ada satu rekan SGM kita juga yang bertanya ya, ini dari Ina Ika mengenai untuk siswa-siswi SD ada nggak program aksi bergizinya. Namun sebelum kita lanjut lagi dan kita jawab dari pertanyaan salah satu rekan SGM kita yakni Ina Ika, kita break dulu dan kita dengarkan satu lagu persembahan dari Suara Girimenang FM. Aku kesal dengan jarak
yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Paparapa, 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 paparapa. Paparapa, hingga kita bertemu. The best music, the best station, 99.4 FM. The best music hit station. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan Hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang selalu
dan memahamiku. Oke, dengan SGM tentunya masih bareng Wani di sini di segmen kita yakni Dialog Interaktif ya, dengan tema aksi bergizi pada masa COVID-19 dan tentunya dengan narasumber kita yang sangat oke banget ini rekan SGM ya, sayang banget untuk rekan SGM melewatkan. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, kita sapa dulu rekan SGM kita yang sudah bergabung melalui live Facebook Suara Girimirang FM. Ada Amak Saskia. Selamat pagi aja buat Amak Saskia, dan tentunya juga ada Hidayat Alfian, dan juga ada Makbul Yamin, dan juga ada Ina Ika juga di sini nih. Dan juga ada Windalia Afriani Fitri, Pak Ahmad, Bu Lili, Bu Yanti, fighting. Oke, terima kasih banyak ya buat rekan SGM yang saat ini masih stay bareng kita semuanya ini. Dan di sini nih Pak ya, Bu, ada satu rekan SGM kita yang bertanya di sini ya, yakni Ina Ika. Nah, satu pertanyaan mungkin nanti siapa yang mau dijawab ini ya, silakan aja. Di sini ada Ina Ika ini. Untuk siswa-siswi SD ada nggak ini program aksi bergizinya katanya ini? Baik, terima kasih Ina Ika sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita pagi hari ini. Iya. Semoga akan berlanjut lagi nantinya. Cukup bagus pertanyaan Ibu, dan semua menanyakan hal yang sama kepada kami. Kenapa program ini tidak dilanjutkan kepada siswa sekolah dasar? Untuk kegiatan program ini dihajarkan bagi umur yang 13 tahun sampai 18 tahun. Sementara untuk SD itu belum, ya, programnya belum jalan. Misalnya mungkin nanti setelah ada, karena ini berdasarkan analisis dari Dinas Kesehatan dan teman-teman kesehatan bahwa tablet tambah ini untuk sementara digunakan kepada umur. Mungkin ada Ya, mungkin bisa saya tambahkan bahwa memang kegiatan aksi bergizi ini belum menyasar ke SD ya, karena inti dari kegiatan aksi bergizi adalah pemberian tablet tambah darah khusus untuk remaja ya. Nah, untuk berdasarkan mungkin dari analisis dari kesehatan bahwa anak SD belum remaja ya. Tetapi ke depan barangkali Pak Ahmad ya tidak menutup kemungkinan bahwa praktek baik dari kegiatan aksi bergizi ini bisa dikembangkan di SD juga, terutama salah satunya adalah sarapan bersama. Jadi sarapan itu kan sangat penting sebagai dasar dari penyimpanan energi agar mereka bisa beraktivitas penuh dan optimal selama di sekolah. Saya rasa itu sangat bagus untuk diadaptasi dan juga literasi kesehatannya juga bisa juga dilaksanakan di SD nantinya Pak Ahmad, karena di situ juga memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang gizi, terutama bagaimana menyajikan makanan-makanan sehat untuk diri sendiri maupun keluarga. Begitu kan Pak Ahmad nantinya? Baik. Terima kasih Bu Lili. Baik Pak Ika, Ina Ika ya, terima kasih. Memang program ini sudah dilaksanakan sebenarnya di sekolah-sekolah itu, terutama kaitan dengan pembinaan UKS. Cuman yang lebih khusus di program aksi bergizi ini adalah penekanannya adalah pemberian tablet itu yang belum. Sehingga sekarang dengan dikaitkan dengan kegiatan ini, insya Allah beberapa tahapan yang dilakukan dengan aksi bergizi juga sebagian sudah dilaksanakan. Yang berat itu memang tentang pemberian tablet darahnya. Itu yang belum. Terima kasih. Oh begitu. Sudah berpartisipasi. Iya, semoga aja nih Ina Ika merasa puas mungkin ya dengan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Dan tentunya mengenai hal itu juga nih rekan SGM-nya, bahwasanya aksi bergizi ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat diperlukan sekali ini. Dan terkait akan tentang itu ya, aksi bergizi ini memang katanya ini salah satunya adalah memberikan tablet tambah darah. Nah, itu adalah suatu obat. Dan mengapa nih mesti harus mengkonsumsi TTD bagi remaja putri ini kan? Oke, terima kasih. Jadi perlu digarisbawahi bahwa tablet tambah darah itu bukan obat ya, tetapi hanya sifatnya itu suplemen yang dapat mencukupi kebutuhan gizi besi tubuh ya. Jadi TTD juga membantu produksi hemoglobin yang nantinya akan mengikat oksigen bisa tetap normal.
Nah ini kalau udah seperti ini ya, kejadiannya ini dapat menambah energi serta bisa mengatasi anemia. Nah remaja putri khususnya ini membutuhkan tablet tambah darah untuk membantu mereka lebih bugar. Nah TTD di sini dibutuhkan untuk mengatasi anemia pada remaja putri agar remaja putri kita ini bisa berprestasi di sekolah. Hal ini disebabkan karena remaja putri memang mudah terkena anemia ya, karena mereka ada menstruasi dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah jadi biasanya mereka anemia itu ditandai dengan tubuh mudah lemas ya, ataupun pingsan seperti itu ya, kadang di upacara kayak gitu ya ada ya. Kemudian karena remaja putri ini juga mengalami menstruasi seperti yang saya bilang tadi, yang mengakibatkan sel darahnya berkurang, apalagi jika ditambah dengan gizinya yang tidak seimbang seperti itu. Jadi itu dia sih pentingnya TTD ini bagi remaja putri khususnya. Walaupun sekarang remaja putra juga di sekolah kita sudah diberikan TTD juga, tapi sasaran awalnya memang remaja putri. Dan tentunya akan diberikan ke 48 sekolah itu ya? Iya. Oke, luar biasa. Ya, lagi-lagi saya akan bilang luar biasa banget ini rekan SGM ya mengenai aksi bergizi ini. Dan tentunya ini jika nantinya UNICEF sudah tidak berdampingan dengan hal ini, tentunya Pemkab Lombok Barat mesti harus melanjutkan tentunya ya. Iya, pastinya itu. Karena sesuatu hal yang baik tentunya akan bagus ini. Nah, terkait tentang hal itu ini, kira-kira output dan inputnya ini bagaimana ini terhadap para remaja putra dan putri ini tentang ini, bagaimana hasilnya setelah sudah diberikan aksi bergizi ini? Ya, mungkin dari saya dulu ya Mbak, dari SMP 1 Labuapi ya, SMP Negeri 1 Labuapi yang telah melaksanakan kegiatan aksi bergizi selama hampir 1 tahun ini, dari tahun 2019 ya, mulainya Februari 2019. Dan perlu diketahui bahwa SMP Negeri 1 Labuapi merupakan salah satu sekolah pilot project ya. Pilot project untuk pelaksanaan kegiatan aksi bergizi ya. Mohon maaf ini suaranya tidak kedengaran ya tadi. Ya. Jadi saya ulang lagi, SMP Negeri 1 Labuapi merupakan salah satu pelopor kegiatan aksi bergizi atau kegiatan percontohan ya di sana yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun. Jadi kami sangat merasakan hasil yang signifikan ya dari sebelum dan sesudah siswa mengkonsumsi tablet tambah darah. Sebenarnya jauh sebelumnya pada tahun 2018 UNICEF bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat telah juga menunjuk SMP Negeri 1 Labuapi untuk launching minum tablet tambah darah waktu itu ya, hanya remaja putri saja. Kemudian dilanjutkan di tahun 2019, seluruh siswa mendapatkan tablet tambah darah setiap minggu, baik putri maupun putra, dan dampaknya luar biasa. Jadi tingkat kesehatan anak-anak itu sangat meningkat ya. Rata-rata dari mereka yang biasa suka pingsan pada saat upacara sudah tidak ada lagi. Kemudian dari prestasi, jadi anak-anak itu setelah mengkonsumsi tablet tambah darah, prestasinya sangat meningkat, terutama yang remaja putri ya, karena remaja putrinya hampir 2 tahun kan, dari tahun 2018 sampai 2019, baik di bidang akademik maupun non akademik. Alhamdulillah SMP Negeri 1 Labuapi telah mengukir banyak prestasi di bidang olahraga. Tentunya salah satunya ada siswa kita yang meraih peringkat ke 16 ya, peringkat 8 di nasional O2SN untuk bulu tangkis ya. Dan juga prestasi-prestasi lainnya tentunya SMP Negeri 1 Labuapi meraih sekolah sehat tahun 2018, sekolah adiwiyata nasional tahun 2019, dan juga sekolah peduli sampah pada tahun 2020. Kemudian UNICEF sendiri memberikan penghargaan sebagai sekolah pelaksana aksi bergizi terbaik di Kabupaten Lombok Barat. Itu dia hasil dari kegiatan anak-anak juga tentu saja. Dengan adanya asupan suplemen tablet tambah darah, mereka menjadi bersemangat untuk bisa mengukir prestasi-prestasi seperti itu. Dan intinya kerjasama juga. Luar biasa, kerjasama dan komitmen tentunya. Benar sekali.
tentunya akan menghasilkan output dan input yang luar biasa. Iya, ini ya. mungkin ada Pak Ahmad menambahkan barangkali. Oke, silahkan. Terima kasih Bu Lili sudah dijelaskan tentang adanya program bergizi ini. Ada peningkatan pembiasaan pada anak gitu ya. Jadi anak-anak Lombok Barat insya Allah pada tahun terakhir bisa kami ukur dari beberapa sekolah yang ada itu sudah tidak ada lagi kenakalan remaja yang sifatnya perkelahian antara mereka. Kemudian ada gerombolan-gerombolan itu. Karena memang di dalam materi di modul aksi bergizi itu sudah ada materi seperti itu. Oke. Ya, mereka ini kebetulan hebatnya di Lombok Barat ini ada diberikan waktu 1 jam untuk aksi bergizi. Gitu. Oke. Itu Bupati sudah memberikan waktu 1 jam untuk aksi bergizi untuk dilaksanakan. Diawali dengan sarapan bersama, kemudian minum TTD bersama, kemudian dilanjutkan dengan modulnya, literasinya. Sehingga itu 1 jam setiap hari Rabu itu dilakukan. Mungkin bagi daerah lain masih berat untuk itu karena menyangkut kurikulum dan sebagainya, kekurangan jam. Tapi insya Allah dengan komitmen Pak Bupati untuk mendukung ini bisa dilaksanakan. Amin, amin ya. Ada pembiasaan. Amin. Kemudian di masyarakat bagi anak-anak itu selama ini kadang-kadang anak-anak itu jarang sarapan bersama. Gitu. Betul. Sekarang insya Allah anak-anak Lombok Barat itu sudah makan bersama dan sarapan bersama gitu. Cuma kadang-kadang dipindahkan ke sekolah setiap hari Rabu. Dulu jarang Bu, terus terang jarang makan bersama. Sekarang insya Allah anak-anak sebelum berangkat ke sekolah sangat penting untuk mereka mengisi perutnya dulu. Betul sekali. Ya. Kemudian yang lucu lagi, kadang-kadang anak-anak selama ini istilahnya tidak mampu minum obat atau tidak terbiasa dengan tablet lah semacam itu. Tapi sekarang sudah jadi pembiasaan. Pembiasaan. Jadi kalau dulu diberikan itu ada yang muntah, ada yang mual, dibantu dengan pisang dan sebagainya. Nah, insya Allah sekarang anak-anak Lombok Barat dikasih elemen apa saja, mungkin terutama di dalam COVID, mereka udah terbiasa minum. Ya, bisa. Sudah hal yang biasa bagi mereka. Berarti bisa karena terbiasa. Iya, seperti itu. Okay. Ini mungkin sederhana tapi untuk mampu menggerakkan mereka untuk kegiatan yang lebih baik. Luar biasa. Dan tentunya nih Pak ya, karena kondisi sekarang ini adalah masa-masa pandemik ya. Masa-masa memang virus corona ini adalah salah satu hal yang tidak bisa kita entengkan, tidak bisa kita acuhkan gitu kan. Bahwa ini juga memerlukan perhatian yang sangat cukup besar karena virus ini sudah menyerang pernapasan gitu kan. Nah, tentang hal itu ini apa saja yang masih harus kita lakukan ini di masa pandemik ini menurut Bapak ini? Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi Lombok Barat walaupun dalam kondisi kita sedang dalam epidemi ini COVID-19, kami terus terang tetap belajar anak-anak. Walaupun tidak sama seperti yang ada di Kota Mataram yang sifatnya online pembelajaran. Kami ini ada pembelajaran yang sifatnya pelajaran di rumah. Pembelajaran di rumah dengan catatan guru berkunjung ke rumah, apa yang diberikan pertama adalah mengingatkan mereka tentang epidemi yang terjadi sekarang ini. Jadi saran Bapak Guru mendatangi rumah-rumah diingatkan. Paling tidak ada gerakan cuci tangan disiapkan di rumah, anak-anak tetap menjaga diri, kemudian belajar. Belajar ini dipantau oleh sekolah. Tugasnya tidak berat Lombok Barat. Tugasnya tidak berat, tidak bertumpu di dalam itu. Ya, termasuk kemarin dari kami Dikbud Lombok Barat waktu pelaksanaan ujian sekolah. Insya Allah kami luar biasa kemarin dari Dikbud melaksanakan ujian sekolah bagi sekolah-sekolah yang ada di Lombok Barat, khusus sekolah dasar. Kalau SMP insya Allah sudah langsung berjalan. Dengan set teknik tetap menjaga jarak dengan catatan soal yang disediakan oleh kami di Dinas Pendidikan disebar kepada guru-guru. Guru-guru membagikan kepada siswa sekaligus menyapa siswanya supaya anak-anak ini tidak kangen sama guru dan sekolah. Terus terang mereka ini kangen, kepingin kembali ke sekolah gitu. Tapi dengan catatan seperti ini, guru mendatangi rumah-rumah sambil mereka sosialisasi, mengingatkan anak-anak supaya tidak keluar rumah, tetap belajar di rumah, mengingatkan. Dan ada beberapa sekolah itu mengirimkan proses pembelajarannya lewat media yang ada, WA Group dan sebagainya ya. Memantau guru-guru. Nah, kondisi ini mungkin memang terjadi di sekitar ini. Kalau di Sekotong, insya Allah gurunya lebih banyak turun. Karena guru ini tidak ada yang mudik dan tidak ada pulang kampung, sehingga tidak ada kaku di rumahnya. Gitu. Sehingga mereka mengawal ke rumah-rumah. Insya Allah guru Lombok Barat tetap sehat dan anak-anak tetap bisa belajar seperti itu.
Mungkin untuk di sekolah ya Mbak Wani ya. Iya. Jadi kalau untuk di SMP Labu Api 1 itu kita punya masing-masing kelas punya grup WA ya bersama wali kelasnya. Dan tentu saja untuk kegiatan aksi bergizi sama dengan mata pelajaran yang lain, mereka juga tetap dipantau kegiatannya melalui tugas daring juga. Di situ tiap minggu diberikan tugas aktivitas apa saja yang dilaksanakan terkait dengan aksi bergizi ya, terutama sebelum puasa dulu sarapan mereka apa, kemudian tablet tambah darahnya diminum apa tidak, kemudian aktivitas fisiknya. Bahkan kalau untuk sekarang ini UNICEF mengadakan lomba COVID-19 Diaries ya. Jadi di situ siswa bisa mengirimkan foto, vlog, video, atau bahkan yang lagi ngetren ya TikTok sekarang ini tentang kegiatan-kegiatan mereka ya. Salah satunya adalah membuat cerita pendek, membuat slogan atau quotes ya di situ. Jadi keluh kesah mereka yang mereka alami pada saat di rumah. Dan yang lebih seru lagi, mereka bisa menyiapkan menu takjil atau buka dengan menu yang sehat yang sudah mereka pelajari di sekolah itu. Mungkin Bu Yati juga bisa menambahkan, ini yang lebih dekat Ibu Yati yang merupakan salah satu wali kelas juga ya. Jadi beliau ini udah keep in touch lah sama anak-anak setiap hari. Ya Bu Yati ya. Oke, jadi mengenai aksi bergizi saat pandemi, tentu kalau sekarang kita nggak bisa melaksanakan sarapan bersama ya, bisa-bisa kita dibubarkan oleh Pol PP ya. Tapi anak-anak ya tentu sahur bersama dengan keluarga. Nah, menunya apa itu nanti mereka foto ya, diharapkan mereka foto kemudian nanti dikirimkan atau dilaporkan via WA group. Kemudian mereka juga bisa kegiatan aksi bergizi itu mereka seperti yang tadi dibilang melalui TikTok, ada itu anak-anak yang sudah menguploadnya di TikTok, kemudian lewat Facebook juga. Jadi terkait tentang aktivitas fisik ini tadi jarang disebut ya, kebanyakan kita tadi ngomongin tentang PTD ya. Iya, betul. Tapi aksi bergizi juga ada kaitannya juga dengan aktivitas fisik ringan. Nah itu anak-anak menerapkannya juga di sekolah, di rumah selama masa pandemi ini. Jadi mereka diminta untuk membuat dokumentasi kegiatan aktivitas fisik ringan apa saja yang sudah mereka lakukan di rumah. Jadi kemarin saya menerima laporannya, jadi kayak ada yang menyiram bunga, bantu orang tua, ngepel, nyapu, seperti itu. Seru sih, anak-anak excited gitu dengan adanya program yang seperti ini gitu. Jadi aksi bergizi dalam masa pandemi, jadi dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin sehingga anak-anak itu tetap terlibat di dalamnya. Oke rekan SGM ya, baik rekan SGM ya, sebelum kita lanjut lagi dengan ada beberapa lagi pertanyaan ya, sebelum sampai nantinya tentunya sampai jam 11:30 masih ada waktu lagi, kita lagi 10 menit ya. Jadi kita jeda dulu, kita istirahat sebentar dan kita dengarkan lagu persembahan Suara Girimanang FM. Sudah kuputuskan, bukan
kau sakiti. Oh, sebagai penipu hati kau telah gagal membodohiku seperti yang lain. Andai telah ku sadari bukan lebih sakit hati, untung saja lebih cepat ku tahu. Kau katakan kau tak ingin membagi hatimu, tapi ternyata kau yang ingin menduakan aku. Oh, sebagai penipu hati kau telah gagal membodohiku seperti yang lain. Andai telah ku sadari bukan lebih sakit hati, untung saja lebih cepat ku tahu. Sebagai penipu hati kau telah gagal membodohiku seperti yang lain. Andai telah ku sadari bukan lebih sakit hati, untung saja lebih cepat ku sadar sekau bagai tak punya hati. Kau tusuk-tusuk aku di belakangku, harus selalu kau ingat aku tak pernah sesakit. Baik rekan SGM, tentunya masih kita kembali lagi nih ya di dialog interaktif kita bersama para narasumber kita tentunya, yakni ada Bapak Ahmad, Bu Lili sama Bu Yati. Tadi kita sudah bahas ini ya mengenai tentang aksi bergizi dan juga apa yang mesti harus kita lakukan di masa pandemik ini ya. Kita katanya ini harus stay in home ya, harus namanya tinggal di rumah ini. Memang saat ini hal-hal positif yang mesti harus kita terima dari COVID-19 ini adalah kita semakin banyak waktu kita bersama keluarga jadinya Pak. Dan karena itulah, nah tentang hal itu ini kira-kira ini apa aja ini pesan-pesan ini buat tentang hal ini tentunya ya, dari aksi bergizi dan tentunya dari tentang pandemik ini yang mesti harus kita stay di rumah ini. Pesan-pesannya ini Pak. Oke, mungkin dari saya ya, dari saya dulu selaku guru mungkin ya, wali kelas. Jadi memang istilahnya banyak yang galau nih anak-anak. Betul. Tugasnya ya lain membendung rasa rindu dengan suasana sekolah seperti termasuk itu. saya juga galau ini. Iya, jadi kita tuh kayak kangen gitu suasana mengajar face to face dengan siswa yang langsung ya. Ada yang kangen kantin sebelum puasa ya. Jadi kalau pesan saya sih untuk anak-anak, siswa-siswa di seluruh Kabupaten Lombok Barat ya, dan khususnya di SMP Negeri 1 Labuati, kalau saya sih harus tetap semangat ya, karena walaupun ada yang gabut nih, bahasa anak muda zaman now ya. Gabut kita gitu, walaupun ada yang gabut ya. Apa ini gabut ini? Gabut itu kayak bosen nggak tahu mau ngapain gitu. Oke. Tetap semangat karena ini namanya pandemi, nggak ada yang mau ya, nggak ada yang request pandemi. Betul sekali. Gitu kan. Jadi kita mau nggak mau ya harus menerima, tapi dalam
kita juga berusaha menjaga kesehatan kita seperti itu ya. Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif di rumah ya, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, kemudian jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik ringan ya. Jadi ini kan banyak nih istilah kaum rebahan ya. Jadi yang kayak rebahan tuh enak banget kayak gitu. Jangan lupa kita apalagi di suasana di pandemi seperti ini, kita kan harus menjaga imun tubuh ya, kesehatan. Jadi aktivitas fisik ringan juga perlu sekali dilaksanakan. Nggak usah dia olahraga yang kesannya kayak berat banget gitu ya. Cukup menyapu di rumah ya, menyapu membantu orang tua ya, cabut-cabut rumput, siram-siram bunga, bersepeda ya. Tapi nggak usah lah jauh-jauh, nanti haus pengen minum lagi batal puasanya ya. Dan ini apa namanya, tetap ya itu sih, kalau saya semangat aja. Kalau untuk saya sendiri olahraga di rumah itu pakai aplikasi, jadi bisa kita download aplikasi, jadi bisa olahraga kapan aja kita bisa, seperti itu, habis sahur, mungkin habis sholat subuh bisa olahraga. Jadi itu sih gaya hidup sehat ya, istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, dan pastinya aktivitas fisik ringan itu mesti dilakukan biar tetap sehat kayak gitu ya. Iya, tentunya dengan stay di rumah tentunya aksi bergizi harus lanjut juga. Oke, dengan Bu Lili juga gimana? Jadi pesan saya terutama kepada anak-anak yang telah mendapatkan literasi aksi bergizi di sekolah masing-masing ya, agar bisa terus mempraktekkan dan mengimplementasikan pengetahuan terkait edukasi gizi remaja ya dalam kehidupan sehari-hari, serta bisa mengimbaskan pada anggota keluarga masing-masing. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak UNICEF dan juga Dinkes Lombok Barat serta Dikbud Lombok Barat yang telah berjuang luar biasa mengawal kami, terutama memberikan kepercayaan penuh kepada kami, terutama khususnya ya SMPN Negeri 1 Labu Api di bawah pimpinan Bapak Haji Nurdin SPD MOR di sini bisa menjadi yang terdepan ya dalam setiap program yang digulirkan demi wujudkan pengetahuan kesehatan dan gizi remaja, khususnya untuk remaja di Kabupaten Lombok Barat ya. Dan berharap sih SMP kami bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lainnya sekiranya ingin mengetahui lebih jauh tentang kegiatan aksi bergizi. Kami terbuka untuk siapa saja bisa belajar kepada kami. Demikian, mungkin ada dari Pak Ahmad pesan dari dinas. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan pesan kepada teman-teman. Jadi yang pertama, pesan kami kepada teman-teman guru, mari kita tidak bosan-bosan untuk mengikuti walaupun kita dalam masa seperti ini. Jadi jangan hanya kita istilahnya lebih fokus kepada ibadah terhadap Yang Maha Kuasa secara pribadi, mari juga kita membina generasi kita saat ini. Kita tanamkan konsep kepada mereka bahwa mereka di masa depan adalah pengganti kita yang saat ini. Kepada guru-guru, mungkin ada koreksi dari teman-teman, terlalu banyak PR katanya. Ya. Memang luar biasa ini Pak, ya apalagi saya sudah seorang ibu juga ini, aduh memiliki tugas anak yang sangat menumpuk di rumah, akhirnya sekarang ibu menjadi guru jadinya di rumah ini, karena kita stay di rumah. Baik, jadi mungkin ada sisi positif dan negatif. Jadi positifnya di saat sekarang ini orang tua lebih banyak di rumah, sehingga orang tua dengan anak itu interaksinya luar biasa. Luar biasa. Tapi kami juga ingatkan teman-teman guru, mari kita menyesuaikan dengan kondisi bahwa sudah ada langkah-langkah yang kita ikuti selaku guru untuk melakukan pembelajaran yang di rumah. Mari kita patuhi portab yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga program ini bisa berjalan apa adanya. Kepada anak-anak, mari kita untuk selalu mawas diri, tidak usah terlalu banyak keluar di lingkungan yang tidak perlu, dan kita berusaha tetap ada di rumah. Selamat belajar dan tidak bosan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Ibu Lili dan juga Bu Yanti ya, yang pesannya luar biasa sekali ya. Kita itu harus menjaga kesehatan kita, aksi bergizi harus tetap jalan ya. Walaupun pandemik saat ini memang adalah salah satu yang sangat meresahkan, dan tentunya kita harus tetap stay di rumah. Jangan pernah remehkan tentang hal virus ini. Baik rekan SG, mungkin ada satu pesan lagi ini yang mau diberikan oleh Bu Yanti dan Bu Lili ini ya. Silakan.
Oke, jadi ini terkait anemia ya. Jadi bebas anemia, bagaimana cara mengkonsumsi tablet tambah darah? Yang pertama, makan gizi seimbang sebelum minum TTD. Minum dengan air putih ya guys. Kemudian makan jeruk atau jus kayak vitamin C supaya penyerapan TTD-nya lebih efektif. Jangan minum TTD dengan teh, kopi atau susu karena akan menghambat penyerapan zat besinya. Ya, demikian pesan dari kami. Baik rekan SGM ya, itu adalah pesan yang sangat luar biasa sekali. Karena kita kalau ingin namanya bebas anemia nih rekan SGM ya, kudu mesti harus makan makanan yang bergizi seimbang, terutama tinggi protein kayak zat besi. Nah, dan tentunya jangan lupa buah dan sayur karena itu adalah kayak vitamin C, E, dan A. Dan tentunya juga rekan SGM ya, minum tablet tambah darah atau TTD secara teratur 1 tablet setiap minggu, apalagi untuk para putri-putri ya yang sedang lagi kedapatan ya. Kan terkadang kita malas karena untuk mesti harus bolak-balik ke kamar mandi. Baik rekan SGM ya, itu adalah sesi terakhir kita ya, dialog interaktif kita dengan tema aksi bergizi pada masa COVID-19 ini. Luar biasa sekali rekan SGM ya, karena ini adalah salah satu topik yang sangat menarik sekali ini mengenai aksi bergizi pada masa COVID, dan ini adalah salah satu aksi yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan UNICEF ya, yang dimana ini kegiatan ini sudah dilakukan semenjak bulan Januari 2018, namun tetapi sebelumnya telah dilakukan penelitian yakni pengumpulan data terkait pola makan dan aktivitas fisik remaja ya pada tahun 2016-2017. Baik rekan SGM, semoga aja deh bermanfaat ini informasi-informasi yang kita berikan hari ini, dan semoga aja dialog interaktif kita ini tentunya akan menambah ilmu dan wawasan buat rekan SGM. Karena gizi remaja sangat penting untuk kemampuan negara mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Karena remaja putri adalah salah satu calon ibu. Terima kasih Pak Ahmad ya. Terima kasih. Dan juga terima kasih banyak buat sama-sama. dan buat Yati. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga aja kita cepat terbebas ya dari wabah virus ini. Amin ya Rabbal. Baik rekan SGM, mohon maaf jika ada salah kata yang kita berikan ya, atau sesuatu hal yang tidak sengaja maupun sengaja ya rekan SGM ya. Dan semoga aja buat rekan SGM dimanapun Anda berada, informasi-informasi kita yang kita berikan hari ini bermanfaat buat rekan SGM. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Dulu